Oh, akuntansi. Halo guys, perkenalkan nama aku Lindi. Dan aku Bagas, dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang bisnis startup yang bahkan kita buat, yaitu startup tentang coffee shop, yang dimana coffee shop ini di Jogja untuk saat ini itu lagi berkembang dengan pesat banget, dimana banyak banget coffee shop baru yang muncul di Jogja sebagai tempat nongkrong yang hits untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kira-kira kamu ada itu nggak kayak mau setelah melihat banyaknya coffee shop yang di Jogja kan banyak banget nih. Yeah. Kira-kira kamu punya ide nggak mau buat juga? Aku udah punya ide, dan aku udah punya nama juga untuk coffee shopku nanti. Itu namanya Coffeepedia. Nah, di Coffeepedia ini kita punya perbedaan dengan coffee shop lain, di mana kita sudah menggunakan teknologi untuk cara memesan kopinya. Di mana teknologi QR-nya ini bisa digunakan dengan cara di-scan melalui HP. Terus nanti muncul menu-menu dari kita, serta payment pembayarannya bisa langsung dari situ. Jadi nanti customer itu bisa langsung ngambil pesanannya ketika pesanannya sudah jadi tanpa perlu repot untuk mengantri di kasir terlebih dahulu. Oh bagus itu, berarti ini konsepnya kayak mengikuti perkembangan zaman ya? Betul. Terus ada apa lagi nih di dalam QR-nya? Nah, jadi di QR yang kita buat ini, di dalamnya itu ada berbagai macam menunya. Jadi yang pertama tadi menu dari pesanan yang ada di cafe kita. Terus di situ ada profil tentang cafe kita, di mana profil dari petani, dari beans, dari profil rasa dari Starbucksnya itu juga dimasukin. Terus ada juga membership juga. Semakin sering customer itu belanja atau jajan di cafe kita, itu dapat poin yang bisa ditukarkan dengan merchandise yang menarik juga. Wah, unik juga ya cara kerja coffee shop kamu, karena selain membantu para barista juga membuat para barista itu lebih fokus dalam bekerja. Betul. lebih nggak capek lah nggak istilahnya. capek. Nah, gimana ideku? Udah oke belum? Oke banget, dan menurut aku coffee shop lain perlu menerapkan tentang hal tersebut. Ngomong-ngomong nih, tadi kan kamu mungkin itu ya pembayarannya cashless. Iya benar. Tapi kan semua orang kan belum tentu pengguna cashless. Yeah. Nah gimana nih solusinya? Nah bener tuh, karena kan di Jogja ini kan nggak semua orang cashless ya. Kayak kenapa nggak ditambahin sama bisa cash atau bisa debit? Kayak selain itu kan juga kayak bisa mempermudah pengunjung gitu loh. Kayak biar misal nih orang yang nggak tahu kalau coffee shopmu itu cashless, biar nggak kecewa kayak karena dia punyanya cash doang gitu loh. Jadi kayak biar enak juga. Nah bener banget, karena kita ini sistemnya masih cashless. Kenapa masih cashless? Karena kita masih ngikutin sistem dari kita yang masih tergolong baru. Jadi kedepannya bakal kita kembangin lagi, mungkin bisa pakai debit, bisa pakai cash, atau mungkin bisa pakai alat pembayaran digital lainnya yang memudahkan teman-teman yang main ke sini. Nah ngomong-ngomong, kamu mau nempatin gimana nih bisnis ini? Nah kebetulan tim aku udah survei, dan kita sih rencana mau di daerah selatan ya, di daerah Bantul, karena kami dapat lahan yang harganya cocok dengan view-nya yang juga bagus, yang kita rasa ini cocok untuk dijadikan coffee shop. Oke, ngomong-ngomong soal Bantul ya, kan Bantul tuh hitungannya jauh ya dari pusat kota, dari Sleman tuh jauh. Kenapa nggak memilih di Sleman gitu? Karena Sleman kan juga masih asri ya tempatnya. Selain tempatnya asri juga enak juga, masih banyak pemandangan yang bagus juga. Kenapa milih di Bantul gitu? Karena yang di Bantul ini kebetulan kita dapat view-nya itu yang masih benar-benar asri. Pertama itu, dan kedua lahannya itu cukup luas, jadi buat teman-teman yang datang pakai mobil, rombongan, rame-rame itu bisa kita tampung. Dan yang ketiga itu yang paling utama itu karena harga sewanya itu masuknya murah. Jadi untuk bisnis startup awalan seperti kita ini kan sebaiknya kan mencari budget yang masih rendah-rendah dulu. Dan kenapa nggak milih di Jakal atas saja? Di Jakal atas kan juga rata-rata kan masih asli ya. Karena tim kita ini sudah survei di bagian Jakal atas. Karena di sana itu tanahnya masih lumayan murah. Tapi dalam radius berapa kilo itu kita sudah punya saingan yang banyak.
Jadi kita takutnya nanti bisnis kita ini belum bisa terlalu growth karena banyak banget saingan-saingan teman-teman kita juga yang buka coffee shop di daerah situ. Jadi nanti ditakutkan kita akan balik modalnya itu dalam jangka yang lebih lama daripada kita nempatin coffee shop kita ini di daerah selatan tadi. Tadi kan kamu ngomong ya mau lokasinya tuh di Bantul gitu. Bener. Bantul kan sangat-sangat luas nih. Kira-kira Yeah. boleh dijelasin nggak sih kayak tempatnya tuh di Bantul mana gitu? Jadi sementara ini kita dapat tempat itu di daerah Kasongan, tapi agak sedikit ke selatan, di mana masih banyak banget sawah-sawahnya dan ya masih banyak kampung-kampung juga sih di situ. Jadi masih tentram lah daerahnya di situ. Oh ya, selain di Bantul itu kan menurut aku ya coffee shop di Bantul kan udah mulai lumayan banyak ya. Iya. Kayak Bantul tuh juga udah mulai naik namanya coffee shop yang banyak gitu. Kayak gimana sih cara kamu kayak menghadapi persaingan yang ada tuh kayak gimana gitu? Oke, jadi untuk mengatasi persaingan ini, aku terutama ngincar marketnya itu anak-anak muda. Dimana anak-anak muda sekarang ini banyak yang FOMO buat sepedaan pagi, Betul banget gak sih? lari pagi. Jadi kedepannya dari marketing kita ini dia membuat promo, jadi promo pagi dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu untuk para pesepeda, para pelari yang mau ngopi di tempat kita bisa banget dapat potongan sampai 15%. Jadi kita bisa ngambil target marketnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Nah, untuk di daerah Bantul kan lumayan sepi kan. Benar, ya. Nah, itu solusi untuk menjaga keamanannya tuh gimana? Nah, jadi di cafe kita ini kita memperkerjakan warga-warga sekitar juga. Jadi kita memanfaatkan warga sekitar untuk kita ajak kerjasama. Ada yang bisa jadi juru parkir atau juru kebersihan atau mungkin bisa jadi karyawan juga. Dan dimana karena warga-warga sekitar itu tahu dengan wilayah sekitar sana, jadi insya Allah kemudahannya bisa lebih aman untuk kita yang di sana. Buat pelanggan-pelanggannya di sana, insya Allah bisa jadi lebih aman. Wah, bagus juga ya idenya. Karena menurut aku juga sekalian mempekerjakan warga sekitar. Iya, benar. Kita juga kayak bisa kayak merekrut karyawan juga Iya. dari warga-warga yang membutuhkan kerjaan, terus bisa jadi barista mungkin Iya. atau yang bersih-bersih, ya kan? Betul. Oke. Menurut aku ide kamu bagus banget sih, kayak dari ide yang kasih diskon tadi sama yang kayak ngebuat pesepeda juga. Menurut aku itu nggak cuman buat kalangan yang muda, kalangan yang tua juga bisa menikmatinya. Perempuan dan laki-laki bisa. Ya benar, karena harapan kita sih kita bisa menarik semua kalangan buat ngopi di tempat kita. Kita jual view, jual kopi, jual sistem yang mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya lah. Nah, menurut kalian nih gimana nih bisnisku nih, perencanaannya ini? Mungkin aku bakal jelasin kekurangannya aja ya. Boleh. Mungkin nanti dia yang jelasin kelebihannya. Menurut kekurangannya, menurut aku itu ada di tadi ya cashless. Karena menurut aku belum semua orang di Jogja ini gunain cashless gitu. Masih ada yang pakai cash mungkin, pakai debit juga. Mungkin itu bisa diperbaiki ke depannya dengan berjalannya coffee shop Iya. yang dibuat nanti. Menurut aku sih ide bisnisnya udah bagus ya. Oke banget, dari tempat yang dipilih juga marketing bisnisnya dan sistemnya tuh juga udah menarik banget nih. Semoga sukses ya dengan usaha barunya. Amin. Nah gimana? Udah dengerin podcast dari kita kan? Kita tunggu ide-ide coffee shop lainnya dari kalian. Cukup sekian dari kami. Saya Bagas. Saya Nindi. Saya Andin. Bye-bye. Aku sudah memes. Oh, aku langsung. Ditungguin malah dulu.